Jadi agama kita ini kan punya 3 pilar, Pak. Ya, pilar pertamanya akidah. Ya, akidah. Persoalan akidah. Akidah kita ini harus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam persoalan syariah yang disebut dengan fikih. Fikih kita ini adalah fikih sunni, yang fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita punya pilar yang disebut dengan ihsan. Ihsan bahasanya. Atau bahasa lain disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Penyucian diri. Dan atau disebut dengan tasawuf. Ini banyak sekarang pada hari ini yang ingin mencoba melepaskan kita dari sini. Langsung ajalah kita ke Rasulullah. Padahalnya di situ. Cuman hanya akan langsung ke kalau di situ, di situ lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali meneguhkan kesyukuran kepada Allah pada subuh hari yang berbahagia ini. Allah mengumpulkan kita di tempat yang baik pada saat yang baik. Mudah-mudahan Allah pula nanti menutup amal dan ajal kita dengan kondisi yang baik. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas tentang makna kata-kata akidah dalam alinea pertama di teks matan akidah At-Tahawiyah yang ada di tangan kita masing-masing. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan, hadza dzikru bayani aqidati ahlis sunnati wal jamaah. Ini adalah penyebutan uraian, penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kata-kata akidah. Sekarang kita akan uraikan akidah yang akan kita bahas ini.
akidah yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam buku ini adalah akidah versi Ahlis Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh kawan-kawan kita hari ini disingkat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Aswajah, ya. Itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata ahlun dalam bahasa Arab, kata-kata ahlun, ya, versi akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu as-sunnah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kata-kata ahlun itu dalam bahasa Arab maknanya adalah ashabun. Nah, ini pasti, ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sering menemukan kata-kata ashabun dalam Al-Quran. Ambil contoh satu misalnya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran ada kata-kata ashabun. Bu, apa kabar Bu? Sehat? Lah sarapan? Aduh, ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Jadi Bapak Ibu, siapa yang mengamalkan membaca Al-Waqi'ah setiap malam, itu lam tusibuhu faqatun abadan. Dengan izin Allah, dia tidak akan ditimpa semacam kefakiran seumur hidupnya. Walaupun hadis tentang itu lemah, tetapi boleh kita amalkan karena dalam rangka motivasi beramal. Jadi siapa yang membaca Al-Waqi'ah, jadi wiridkan Al-Waqi'ah, Yasin, kemudian Al-Muluk. Al-Muluk itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada kata-kata ashabun. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Nah, apa arti kata-kata ashabun? Itu sama maknanya dengan kata-kata ahlun, ya. Artinya ahli, orang-orang, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut. Ya, jadi wa ashabul yamin, orang-orang yang pengikut sebelah kanan. Wa ashabus shimal, orang-orang pengikut kelompok di sebelah kiri. Nah, jadi kita nanti semoga termasuk golongan yang pengikut kelompok sebelah kanan, dan juga mudah-mudahan nanti kitab catatan amal kita diberikan dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di sebelah kanan arahnya, maka insya Allah nanti hisabnya akan diberikan oleh Allah dengan hisab yang mudah. Nah, jadi kata-kata ahlun itu maknanya adalah ashabun, ya, pengikut, orang-orang yang memiliki. Nah, jadi ketika ada kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti maksudnya adalah orang-orang yang mengikut sunnah dan jamaah. Lalu ditambah penjelasan di sini di dalam syarahnya ini, Syekh Umar Abdullah Kamil menyebutkan, fal maksudu bi ahli sunnati wal jamaah,
Yang dimaksudkan dengan ahlus sunnah wal jamaah yaitu humul ladzina nasarus sunnah, yaitu orang-orang yang membela sunnah Nabi, wattaba'ul jamaah, dan mereka mengikuti jamaah kaum muslimin. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendengar misalnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, maksud ahlus sunnah wal jamaah itu adalah alladzina nasarus sunnah wattaba'ul jamaah, ya. Jadi secara umum ahlus sunnah wal jamaah itu adalah alladzina, yaitu orang-orang ittaba'us sunnata, ya, nasarus sunnah, alladzina nasarus sunnata wattaba'ul jamaah, alladzina nasaru as-sunnah wattaba'ul jamaah. Nah, yaitu orang-orang yang membela sunnah Nabi dan mengikuti jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, walihada, dan oleh karena itu summu, mereka dinamakan karena mereka membela sunnah, mengikuti jamaah kaum muslimin. Oleh karena itu mereka dikenal, dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi bagaimana karakter ahlus sunnah wal jamaah ini? Makana alaihi ana wa ashabi, kata Rasul, yaitu orang yang mengikut seperti apa yang aku tunjukkan, bagaimana yang aku arahkan, seperti itulah mereka ikuti, wa ashabi, dan para sahabatku. Siapa yang mengambil ilmu dari Nabi? Sahabat. Siapa yang mengambil ilmu dari para sahabat? Tabi'in. Siapa yang mengambil ilmu dari tabi'in? Tabi'in. Dari mereka lah jalur sanad kita mengambil ilmu, sehingga layak dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Walladzi alaihi ulama, yang disepakati oleh para ulama, ahlus sunnah yang dinamakan dalam kajian akidah ahlus sunnah itu mereka bukan mujassimah wala musyabbihah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu di dalam akidah, ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang ini, mereka bukanlah yang pertama, ya, mujassimah. Mereka jauh dari pemahaman ini, mujassimatun wala musyabbihah. Musyabbihatun. Nah, jadi mereka bukan ini. Jadi kalau ada yang terindikasi salah satu yang dua ini, berarti mereka bukan lagi ahlus sunnah. Nah, siapa mujassimah ini? Kelompok yang menjisimkan Allah, yang menjasmanikan Allah, yang menganggap Allah itu memiliki jasmani seperti adanya pada makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, lalu mereka katakan Allah itu punya tangan. Tangan Allah itu sebelah kanan. Di setiap tangan Allah itu ada jari jemari. Dijisimkannya Allah. Nah, berarti kalau sudah jatuh ke pemahaman seperti ini, bukan lagi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu, ya? Jadi dapat dia di dalam Al-Quran, atau ketemu dia di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari misalnya, yanzilu Rabbuna, Allah Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Turun Allah, kemana turunnya? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Lalu ketika itu Allah berseru, adakah yang berdiri di dalam salatnya berdoa meminta aku berikan permintaannya? Adakah yang dia meminta istighfar, meminta ampun atas dosanya kepadaku, aku akan ampunkan. Nah, lalu orang-orang yang punya pemikiran di dalam akalnya Allah itu berjisim, berarti Allah itu turun di setiap sepertiga malam. Berarti kalau turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, berpindah tempat. Jadi ini pemahaman yang menjisimkan Allah atau pemahaman yang mentasbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi di dunia ini nanti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Disebut kata-kata wajah. Berarti Allah punya wajah ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini hadir di dalam pikiran kita, jatuhlah kepada pemahaman menjasmanikan Allah, menjisimkan Allah, jatuh kepada pemahaman yang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti tidak layak lagi orang kelompok dan pemikiran seperti ini dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka kita bahas sedikit tentang persoalan hadis Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Nah, ternyata seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang itu dalam kaedahnya harus kita kumpulkan. Harus kita kumpulkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang nuzul, turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Ternyata di dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan Nabi menjelaskan, menguraikan, innallaha yumhilu hatta syatra al-lail. Sesungguhnya Allah itu yang memberikan waktu, memberikan timing untuk apa? Sampai nanti di sepertiga malam yang terakhir. Lalu apa? Allah mengutus malaikatnya untuk turun. Lalu fanada munadin fa'amara ayyunadi. Allah menyuruh malaikatnya ini untuk berseru, adakah malam ini yang mereka berdiri di dalam salat tahajud, ruku, sujud kepada Allah, setelah itu dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Adakah yang meminta, pasti Allah berikan permintaannya. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia akhirat, Allah bukakan selapang-lapangnya pintu kasih sayang Allah. Jadi di dalam hadis Imam An-Nasa'i ini menafsirkan hadis Al-Imam Al-Bukhari sebelumnya. Kenapa? Karena tafsiran terbaik terhadap ayat dan hadis itu adalah yang datangnya dari Al-Quran dan hadis sendiri. Ingat Bapak Ibu, tafsiran terbaik dari Al-Quran dan hadis adalah yang datang dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Karena berbicara di ayat ini, di ayat yang lain datang tafsirannya. Ada hadis yang satu, di hadis yang lain datang tafsirannya. Maka yang terbaik itu kita gabung seluruh ayat-ayat dan hadis, barulah dapat pemahaman yang sempurna, dapat pemahaman yang paripurna. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi hadis tentang turunnya tadi, yang turun itu adalah malaikat. Ya.
Karena tak mungkin secara logika, ya, secara nas sudah dijelaskan, secara logika kan itu tak mungkin. Ya, apa tak mungkinnya? Mustahil. Ya, mustahil Allah masuk ke dalam bumi berhajat kepada makhluk. Ya. Allah itu berhajat kepada makhluk. Kalau turun ke langit dunia berarti dibatasi ruang dan waktu, ya. Maka ini tidak masuk akal. Ya, tak mungkin. Maka tolong hilangkan Bapak Ibu dari pikiran kita, dari kalbu kita, kalau ada misalnya getaran-getaran, bisikan-bisikan seolah ya kehadiran Tuhan Allah itu di dalam alam jiwa, lembaga jiwa kita dan pemikiran kita seperti sosok raksasa, itu hilangkan semuanya. Ya. Dia kadang hadir tuh, Pak. Ketika bicara tangan, oh berarti Allah terbayang-bayang gitu. Maka kita kadang ya nampak di kening seseorang itu kalau belum tuntas itu lagi nampak di keningnya itu. Ya. Jadi kalau belum tuntas tentang bab ini nampak di keningnya itu. Jadi masih juga dia bayangkan Allah itu sosok raksasa, berjisim, ya, berorgan. Nah, itu bahaya. Ya, karena itu bukanlah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujungnya mereka bukan orang yang menjisimkan Allah, bukan yang menyerupakan Allah dengan suatu apapun. Ya, maka kalau jumpa kita ayat-ayat yang seolah menceritakan ada atribut fisik makhluk yang lekat kepada Allah, maka kembalikan ayat ini disebutkan dengan ayat namanya mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang tak jelas maknanya. Ya, masih maknanya itu belum jelas. Nah, raddul mutasyabihat ilal muhkamat. Kembalikan untuk mendapatkan pemahaman yang baik, kembalikan ayat-ayat yang pemahamannya, arah artinya masih mutasyabihat ini, kembalikan kepada muhkamat. Ya, ayat yang pasti. Apa ayat yang pasti? Ya, lam yalid wa lam yulad. Ditutup dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. Ada yang sekufu, setara, semisal, sebentuk. Kembalikan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi yang turun itu adalah malaikat. Lalu Imam Malik mengatakan nuzulu rahmah la nuzulu nuqlah. Ya, turunnya Allah Ta'ala itu maksudnya, kata Imam Malik, adalah turun rahmatnya dalam pengabulan dan pemaafannya. Yang turun itu rahmat Allah di sepertiga malam. Maka digabung pemahaman tadi, malaikat yang turun bersamaan membawa rahmat Allah. Jadi kalau kehadiran malaikat di situ sudah ada, otomatis apa? Otomatis di sana ada rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu, ya, la tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, mengembangkan sayap-sayapnya. Di mana diadakan majelis ilmu, ridhan bima yatlub, karena mereka begitu senang, begitu bahagia dengan apa yang mereka lakukan, ridho mereka para malaikat itu. Jadi dimanapun majelis ilmu yang diadakan Bapak Ibu, itu turun malaikat. Nah, apa doa malaikat? Di antara doa malaikat disebutkan dalam hadis adalah Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah ya mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Ya Allah, ampunilah mereka yang hadir di majelis ilmu. Dan mereka hadir. Ya, meletakkan sayap itu maksudnya memarkirkan. Kok kini mungkin ya memarkirkan kendaraannya di dekat kita, ya, di samping itu. Lalu mereka hadir. Cuma kita tidak nampak mereka karena mereka bukan makhluk jasmani yang bisa dilihat dengan mata kita. Ada yang bisa nengok malaikat, Pak? Jadi ada sebuah judul buku,
yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, judulnya Tanwirul Halaq fi imkaniyati ru'yatin nabiyyi wal malak, ya. Jadi cerita tentang hadis-hadis seputar kemungkinan kita bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga, begitu juga kemungkinan melihat sosok malaikat. Nah, di pertemuan tertentu nanti kita bahas hadis ini. Jadi mungkin tidak kita ini melihat Rasulullah dalam keadaan kita terjaga. Nah, terjaga sekarang nampak dibukakan hijab oleh Allah, nampak Rasulullah. Sama seperti kita tidur malam hari, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Jadi dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam, ya, fasayarani fil yaqzah. Ya, kalau tak salah lafaz hadisnya seperti itu. Siapa yang sudah bermimpi berjumpa denganku, kata Rasul, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Nah, apa maksud keadaan terjaga ini? Apakah ketika kita terjaga seperti ini nampak Rasulullah, atau macam mana? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan memang dibukakan hijab, ya, lalu pandangannya itu bukan pandangan mata, tapi pandangan batin, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mungkin tak itu, Pak? Mungkin tak itu? Mungkin. Ya, hal-hal yang jaiz, yang boleh, yang mungkin saja. Karena ini adalah karomah. Ya, karomah. Jadi kita tak bisa memungkiri karomah wali. Sebagaimana kita tak boleh mengingkari mukjizat bagi Nabi. Ya, kalau Nabi kan punya mukjizat. Kalau wali punya, kalau awak punya apa? Awak punya apa, Pak? Awak punya air minum lah jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, ya mungkin. Jadi ada sahabat Rasulullah itu sering dia duduk bersendiri, menung, kemudian dia terpukau, kemudian dia tiba-tiba menatap dengan penuh cinta gitu ya. Dia sendiri di tengah malam. Lalu ditanyakan kepadanya, "Ala tastauhish?" Kamu enggak takut malam-malam sendirian menung? Apa jawaban beliau, sahabat Nabi ini? Ya, setelah Rasulullah meninggal, banyak sahabat yang meninggal. Wa kaifa astauhishu wa ma'i Rasulullahi wa ashabu. Bagaimana saya harus takut sedangkan bersamaku sekarang adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dia dibukakan oleh Allah, ya bisa saja. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, melihat itu maksudnya melihat dalam keadaan terjaga itu adalah seperti apa dia melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, maka seperti itu pula lah nanti, ya, yang dia lihat di dalam mimpi itu. Apa yang dilihatnya dalam mimpi sama dengan yang dilihatnya ketika terjaga di saat, ya, Rasulullah hidup itu. Jadi tak ada bedanya. Tapi Imam Suyuti mengatakan tidak, melihat dalam kondisi, ya, matanya terjaga, dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan lah Pak ya, walaupun mungkin belum sampai ke derajat bisa dalam keadaan terjaga itu, minimal sebelum di dalam tidur. Mau enggak Bapak Ibu mimpi jumpa Rasulullah dalam tidur? Mau ya. Nah, tapi kayaknya kalau yang tidur pas pengajian tuh enggak bisa mimpi dengan Rasulullah nampaknya. Nah, yang teraku-aku kayak gini ya. Nah, ini Syekh kami dulu, Syekh Ali Jum'ah pernah bilang kan, sering ini saya ceritakan, kalau ingin jumpa bermimpi bersama Rasulullah, itu makan ikan sebelum tidur. Setelah makan ikan tadi, jangan minum. Ya, amalkan itu seminggu katanya. Mungkin pernah saya ceritakan di sini enggak? Belum ya? Jadi karena kami lugu waktu itu Pak, yang namanya guru tentu kita manut ya. Nah, akhirnya saya dan kawan-kawan yang dari, ya banyak kawan-kawan dari Afrika waktu itu mengamalkan. Selama seminggu kami ngaji hari Rabu.
Ya, jadi katanya Rabu depan kita jumpa lagi, kata Syekh Ali Jum'ah. Akhirnya kami minumlah, kami amalkanlah. Jadi sebelum tidur makan ikan apapun yang digoreng. Nah, boleh ikan baung, boleh ikan balido. Ikan balido itu apa lagi? Banyak tulang itu. Nah, cuma kami waktu itu karena di Mesir, ya, yang dimakan itu ya ikan-ikan sungai Nil gitu ya. Diamalkan selama seminggu, Pak. Nah, tapi tidak boleh minum. Nah, Rabu depannya kami datang. Kami ngaji sama Syekh Ali Jum'ah. Lalu setelah itu di akhir daras, di akhir pelajaran, apa kata kawan-kawan saya orang Afrika ini, ya Maulana, ya wahai Tuan Guru, Tuan Syekh, kami sudah mengamalkan seminggu ini sebelum tidur makan ikan goreng tapi tak minum. Senyum Syekh Ali Jum'ah. Ya, jadi apa yang kalian lihat katanya? Bagaimana? Apakah bisa bermimpi berjumpa dengan Rasul? Apa jawaban teman saya orang Afrika ini? Justru mimpinya, wahai Tuan Guru, Tuhan Syekh, seolah saya berenang di dalam telaga yang jernih, lalu saya minum sepuas-puasnya. Ditanya sama yang lain, mimpinya minum juga. Ditanya sama yang lain, seminggu ini mimpinya minum juga. Rata-rata 99% yang mengamalkan itu mimpinya selama dalam seminggu itu adalah mimpi minum sepuas-puasnya. Lalu Syekh Ali Jum'ah mengatakan fazaka wa kadzalika ru'ya. Seperti itulah mimpi itu katanya. Kira-kira kenapa mimpinya minum, Pak? Kan dia makan ikan, ikannya digoreng pula, ya, tuh syaratnya tidak boleh minum. Jadi kerongkongannya, ya, namanya makan goreng-gorengan kan, cobalah nanti makan gorengan aja minum gitu kan, itu haus. Jadi yang hadir di dalam lembaga jiwanya sebelum tidur itu adalah minum, karena dia haus, ya, maka yang hadir adalah minum. Kira-kira paham maksudnya, Pak? Bu, paham maksudnya? Jadi mimpi berjumpa Rasulullah itu gimana? Hadirkan dulu Rasulullah itu di dalam pikiran dan di dalam jiwa kita. Ada enggak kerinduan itu di kalbu kita? Kalau enggak ada, mustahil. Mustahil. Kenapa? Karena yang hadir di dalam mimpi itu adalah apa yang hadir di dalam jiwa kita, itu yang keluar di dalam mimpi itu nanti. Nah, tapi ya masalahnya kalbu awakku kan banyak isinya piti. Kebun sawit. Nah, apalagi apa yang nak berbini dua misalnya, bini. Nah, itulah yang hadir di mimpi itu nanti. Ya, tapi jika yang hadir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kerinduan. Pernah enggak kita nih rindu kepada Nabi sebelum tidur itu? Kita bayangkan seperti apa wajah Rasulullah. Kan udah ngaji kita sama ilmu Muhammadiyah. Kita tahu tinggi Rasul gimana, rambutnya seperti apa, matanya, hidungnya, giginya, tingginya. Kan udah ngaji di sama ilmu Muhammadiyah. Seperti apa cara jalannya Rasulullah, bentuk rambutnya. Harusnya dengan pengenalan seperti itu hadir. Jadi yang terbayang sebelum tidur itu Rasulullah. Mimpi nanti itu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya, mudah-mudahan. Ya, jadi berwudu kita sebelum tidur itu dulu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa baca ayat kursi. Kemudian qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu istighfarlah 100 kali. Astaghfirullah. Selesai istighfar, bacalah tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Putar biji tasbih kita itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, karena dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, setiap kita mengucap la ilaha illallah, Allah itu menatap langsung, menyibak di antara makhluknya siapa yang mengucap
la ilaha illallah itu, dan Allah menatap dengan mesra, Allah menatap dengan cinta, dengan caranya. Lalu setelah itu mau Allah tempatkan kemana, berikan karunia apa, itu terserah Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Ya, bahkan dengan la ilaha illallah itulah nanti mudah-mudahan kita tutup hidup kita. Nah, ditengok oleh Allah. Nah, maka ucapkanlah 100 kali minimal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu puncak tauhid itu. La ilaha illallah. Nanti kita uraikan. Nah, tutup setelahnya dengan salawat dan salam kepada Nabi 100 kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Sekali kita bersalawat, 10 kali pahala diberikan oleh Allah kepada kita. Sekali kita bersalawat, datang malaikat menginformasikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini salawatnya si fulan bin fulan bin fulan. 3 nama disebut. Jadi saat kita bersalawat, kala itu kita sedang memperkenalkan diri kita, ayah kita, datuk kita. Tahu datuk, Bu? Nah, kalau orang Medan bilangnya opung kita. Ya, kalau orang Jawa bilangnya mbah kita. Jadi kita sedang memperkenalkan diri kita, ayah kita dan datuk kita kepada Rasulullah. Jadi malaikat itu mengatakan, wahai Rasulullah, ini salawat yang diucapkan oleh si fulan bin fulan bin fulan. Kalau dari saya misalnya, Zul Ikrami, umatmu, anak dari Yasir, anak dari Bilal Siraj. Nah, diperkenalkan, saya sedang memperkenalkan kepada Rasul, layaklah nanti ini menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bersalawat itu bukan untuk kita saja rupanya. Kita sedang memperkenalkan ayah dan datuk kita kepada Rasulullah. Dan sekali kita bersalam kepada Nabi, dibawa salam kita itu dalam hadis sahih, ya, dikembalikan ruh Nabi Muhammad itu ke jasadnya, lalu dijawablah salam kita itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang berapa banyak orang yang bersalawat kepada Nabi? Hampir tiap menit. Setiap menit selesai di sini salawat, di sana orang salawat. Selesai di sini azan menyebut nama Muhammad, di sana sudah berkumandang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak henti-henti di dalam perputaran bumi ini orang menyebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wajar Nabi Muhammad itu hidup di dalam kuburnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, para nabi itu mereka hidup di dalam kuburnya. Cuma seperti apa cara hidup mereka itu persoalan gaib, ya, yang Allah hanya mengetahuinya. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membalas salawat dan salam kita. Nah, baca salawat 100 kali. Tidurlah lagi. Kalaupun meninggal dalam tidur itu nanti mudah-mudahan kita sudah mengucap la ilaha illallah, sudah mengucap istighfar dan minta ampun kepada Allah. Ya. Allah itu Bapak Ibu lebih senang dia kalau kita minta ampun atas segala dosa kita. Lebih senang Allah itu daripada senangnya seseorang yang punya unta. Di atas unta itu ada bekal perjalanannya, untanya lepas, lalu untanya kembali. Seperti apa senangnya itu? Lebih senanglah Allah Ta'ala dengan kembalinya kita kepadanya. Maka sekali istighfar itu bahagia Allah dengan hamba-hambanya. Jadi sebanyak apapun dosa kita itu Bapak Ibu, ya, maka kita tidak boleh berputus asa. Bahkan Allah mengatakan, lau balaghat zunubuka ananas sama'i wal ard. Kalau dosamu itu memenuhi langit dan bumi, lalu engkau datang minta ampun kepadaku, memohon kepadaku, aku ampunkan engkau wahai hambaku, kata Allah. Nah, jadi kita harus banyak berhusnuzon kepada Allah. Maka Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqah Asy-Syadziliyah,
itu menguatkan sisi ini kepada kita. Jadi artinya apa? Kita berbaik sangka dengan ibadah kita kepada Allah itu. Ya Allah, mudah-mudahan sujud yang satu ini ya Allah yang akan menyelamatkan aku nanti ya Allah. Mudah-mudahan rukuk yang sekali ini lah ya Allah. Mudah-mudahan hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Ya, yang akan menyelamatkan aku. Karena kami belajar akidah ingin makrifat kepadamu ya Allah. Ingin makrifat kepada Rasulmu ya Allah. Jadi sisi ini nanti. Kenapa? Karena di dalam hadis juga dikatakan kalau kita akan mati, nampak-nampak tanda sudah mati, maka apa? Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Karena ada tanda-tandanya itu, nak Pak. Bisa enggak terdeteksi tanda-tanda kapan mati itu? Bisa? Ya ada yang bisa, Bu. Ya, kakek saya waktu itu Allah yarham tahun 96 selesai sholat subuh, zikir ya seperti kebiasaan beliau baca Quran, zikir, salawat, tiba-tiba pusing, ya, pusing, dibuka mata sudah gelap, dipejamkan, buka lagi mata sudah gelap. Nah, jadi dia masih tetap ya dalam posisi zikirnya, lalu dia berbaring, lalu dipanggilnya nenek saya, tolong dikumpulkan anak-anakku semuanya, katanya. Jadi dikumpulkan anak-anaknya. Datanglah ayah saya, pak dang saya, bapak, pak cik saya datang, ya. Itu dipanggil sama anak-anaknya, ya, gitu kan. Jangan dipanggil juga ayah lena, katanya. Lah gelap nampaknya, katanya. Berarti inilah tanda-tanda, katanya. Sekarang talkinkan saja, katanya. Jangan dipanggil juga lagi, katanya. Jadi pak dang saya menalkinkan, dilepas sama ayah, la ilaha illallah. Selalu la ilaha illallah itu yang keluar. Cuma berapa kali? Ke yang kelima, la ilaha illallah. Lancar sekali, Pak. La ilaha illallah. Dah, habis. Ya Allah, indah sekali, ya. Maka kita ingin mati seperti itu, Pak. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Indah sekali. Depan mata saya tengok. Ya. Amal beliau itulah. Ya, setiap Ramadan beliau suluk, tahu suluk Pak? Ya, berkelambu suluk zikir, ya, di pesantren daerah kami itu. Begitulah ya akhir-akhir hayat beliau, ya, tapi begitulah kemuliaan yang Allah berikan. Jadi sejak itu saya berpikir kalau benarlah sufi tasawuf orang-orang bersuluk itu sesat seperti yang dituduh-tuduhkan oleh sebahagian sahabat-sahabat kita itu, tak mungkinlah datuk saya ini bisa dengan tenang mengucap la ilaha illallah. Tak mungkinlah kalau tak berangkat dari akidah yang benar bisa mengucap la ilaha illallah. Saya nengok mata kepala sendiri, ya, la ilaha illallah. Nah, sufi beliau itu, pengamal tasawuf, tariqatnya adalah tariqah Naqsyabandiyah. Nah, kalaulah benar sesat, tak mungkin ya Pak. Mungkin nak ngucap la ilaha illallah itu kalau ahli bid'ah itu. Kan katanya kullu bid'atin dhalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sosek neraka. Kan tak mungkin ini amalnya sesat nih. Zikir-zikir apa ini? Suluk-suluk apa? Thariqah apa? Langsung aja ke Nabi. Ya kan? Berarti sesat nih ahli bid'ah. Tetapi di akhir hayatnya apa? La ilaha illallah. Jangan-jangan nih orang yang sedang mengatakan itu nanti khawatir kita akhir hayatnya. Maka kita nih mesti berbaik sangka ke umat Nabi Muhammad. Tak boleh kita ini buruk sangka dengan umat Nabi Muhammad. Ini zikir apa pula nih? Oh ini apa pula? Kan kadang orang banyak begitu, Pak. Nak diajarkan oleh Nabi. Ilmunya belum sampai, sudah dikatakannya tak ada dibuat oleh Nabi. Banyak yang seperti itu. Sama seperti kasus apa tadi? Kasus melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga tadi. Omong kosong tuh katanya. Bayangkan. Ditolaknya dengan bahasa omong kosong. Inyo yang tak tahu, pekaro tuh katanya yang tak ada. Tahu Pak? Apa mereknya nih Pak? Apa mereknya? Aura kan? Nah, saya taruh di sini. Saya tanya, ada enggak air minum di atas meja saya? Enggak kan? Enggak itu karena enggak nampak, padahal dia ada di sini.
Nah, itu lagi. Jadi jangan capek-capek mengatakan tak ada. Mungkin di telisik lagi ada barang itu, cuma kita tidak tahu. Tidak ada tuh omong kosong itu. Gimana pula melihat Nabi dalam keadaan terjaga? Ya, dia yang tak tahu ya sudah, jangan dinafikan. Karena ada tuh ulama yang, ada sahabat yang begitu riwayat dalam kitab Dalail An-Nubuwiyah. Nah, ujung-ujungnya apa persoalan ini? Persoalan karamah. Ya sudah, jangan diingkari karamah. Lalu katanya kalau begitu, kenapa tidak anak-anak dan istri Nabi yang melihat Nabi dalam keadaan mereka terjaga? Lah kan kembalinya ke persoalan karamah tadi. Siapapun yang Allah berikan itu hak Allah. Mau diberikan ke istri Nabi, mau siapa? Terserah. Karena bisa jadi istri Nabi tak diberikan karamah itu, tapi dia mungkin punya karamah yang lain. Begitu cara pandangnya Bapak Ibu. Kawan-kawan kita yang aneh-aneh itu kan begitu. Nah, ada omong kosong itu katanya. Nah, maka kita doakan mudah-mudahan bisa dia nanti nengok Nabi dalam keadaan terjaga. Baru dia sadar, oh iya bisa rupanya ya. Nah, tapi biasanya yang nolak-nolak seperti itu tuh di mahrum ya. Dia karena apa? Karena di awal dia sudah berburuk sangka. Padahal banyak kitab para ulama yang menjelaskan itu. 100 halaman lebih Imam Suyuti menguraikan itu. Kalaupun tak percaya ya sudah katakan, oh dalam persoalan ini saya cenderung ke pendapat ini. Mungkin ada pendapat yang selesai. Jangan katakan bid'ah, omong kosong, halusinasi, enggak. Ya. Nah, awak belum sampai ke makom itu masalah. Ya Pak ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan panjang kaji akidah kan, kemana-mana dia perginya kan. Nah, jadi kembali kita ke kajian tadi. Ya, jangan sampai nanti hadir di dalam ruang-ruang pikiran dan lembaga jiwa kita menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala, tangan, mata, duduk di aras, ya dan lain sebagainya, turun di sepertiga malam seperti turunnya kita dari lift, ya. Tidak seperti itu. Bahaya nanti ke bangunan akidah yang kita sedang bangun nanti. Karena inilah yang kita bawa mati. Ya. Inilah yang kita bawa mati nanti. Keyakinan inilah yang kita bawa mati. Ya. Jangan diganggu-ganggu yang satu seperti ini. Kata Buya Muhammad Nasir, yang kami bawa itu yang akidah kami. Jangan coba tuan-tuan ganggu yang satu ini gitu. Karena dengan ini kami hidup, dengan ini pula lah kami mati. Hidup yang akan dipakai, mati yang akan apa istilahnya itu ada dalam pepatah Minang itu Pak, dengan akidah inilah hidup yang akan dipakai, mati yang akan dibawa. Kira-kira begitulah. Ya itulah kira-kira. Ya, walaupun tidak nyambung tuh. Ya. Lain maksud ambo lain kecil apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Anna ahlus sunnah wal jamaah itu maujudun, mereka sudah ada munzu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam maujudan. Ahlus sunnah wal jamaah itu kelompok ini sudah ada sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada. Bal innahum mawjuduna munzu zuhuril Islam. Bahkan mereka itu sudah ada semenjak hadirnya Islam. Datangnya Islam, maka pada saat itu penganut-penganutnya dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahlus sunnah wal jamaah inilah ya yang humul qailun, yang mereka mengatakan bil aqaidis sahihah, yang akidahnya sahih, wal fahmut tami lid-din, dan pemahamannya paripurna terhadap agama ini. Maka keluarlah orang-orang yang mujassimah, musyabbihah, syiah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah. Itu mereka bukan ahlus sunnah. Syiah bukan ahlus sunnah. Ya, Syiah itu banyak faksi-faksinya. Bahkan sampai kepada faksi yang sangat ghulu, yang sesat. Ya, sampai mengatakan Allah itu Jibril salah alamat memberikan wahyu kepada Nabi.
Harusnya kepada Ali, tapi salah alamat. Ya, akhirnya kepada Nabi Muhammad dikasihnya. Harusnya kepada Ali, sampai kepada ya keyakinan seperti itu. Ini Syiah, ya. Kemudian ada juga ajaran Syiah ini yang tak sejalan dengan ya ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah ketika kita jumpa Syiah dan lain sebagainya kita boleh bersikap ekstrim? Tentu tidak. Mereka manusia. Ya, mereka manusia yang tak boleh kita ganggu-ganggu. Ya, biarkan mereka. Ya, karena yang paling mudah mengadu umat Islam ini adalah isu agama. Ya, hati-hati, Pak. Boleh kita keras secara pemahaman, pemikiran, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti dengan isu-isu agama dibenturkan antara Ahlussunnah, Syiah, ini gawat. Yang rugi kita. Ya, seperti yang terjadi di Syria. Akhirnya yang dibunuh para ulama, kan? Ya, karena isu Sunni, Syi'i, Sunni, Syi'i, Sunni. Hati-hati kita. Ya, walaupun kita pertegas, perkokoh keyakinan akidah Ahlussunnah. Karena di Pekanbaru ini udah mulai ada juga Syiah itu. Ya, ada Syiah itu, data-data yang didapatkan di penelitian kawan-kawan kita di kampus memang ada. Ya, memang ada, maka hati-hati. Di antara ajarannya yaitu ajaran nikah mut'ah, kawin kontrak. Ini boleh agak seminggu gitu kan. Mau Pak? Boleh agak 2 minggu gitu kan. Nah, jadi mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka kokoh dengan akidah yang sahihah dan pemahaman mereka sempurna terhadap pemahaman agama kita ini. Maka disimpulkan oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi ya di dalam Ittihad As-Sadatil Muttaqin, yang Ahlus Sunnah itu untuk lebih mudah sekarang ya memahaminya, yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi agama kita ini kan punya 3 pilar, Pak. Ya, pilar pertamanya akidah. Ya, akidah. Persoalan akidah. Akidah kita ini harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam persoalan syariah yang disebut dengan fikih. Fikih kita ini adalah fikih sunni, yang fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita punya pilar yang disebut dengan ihsan. Ihsan bahasanya. Atau bahasa lain disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Penyucian diri. Dan atau disebut dengan tasawuf. Tasawuf kita mesti pula tasawuf sunni. Nah, maka dalam akidah terbagi kepada 3. Ya, dalam akidah mazhabnya, ya, mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu 3. Yang pertama disebut dengan Al-Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Atau imam yang kedua Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi ini banyak di Turki, banyak di Uzbekistan, banyak di Rusia. Ya, kalau kita nih pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, akidahnya dinamakan dengan, mereknya dinamakan dengan akidah Asy'ariyah atau Al-Asariyah. Asariyah, pengikut Ahlul Asar. Ahlul Asar itu ahlul hadis, tapi lebih tepatnya ahlul asar. Artinya apa? Ketika mereka ketemu ayat-ayat atau hadis-hadis yang menceritakan ada atribut fisik tadi, ya kami imani katanya, tapi kami tidak masuk ke pembahasan itu secara mendalam. Ahlul asar ini mereka cenderung diam. Ya, kami diamkan, ya, artinya tidak masuk ke penjelasan detail. Karena memang tidak boleh didetailkan. Mata seperti apa, tangan seperti enggak. Ketika ada bahasa seperti itu, serahkan aja kepada Allah. Pada intinya mereka ini sama, tapi ini hanya masalah mereknya saja. Ya, mereknya saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pendekatan-pendekatan dalam memahami akidah itu yang ada perbedaan sedikit, tapi perbedaan itu kecil. Ya, perbedaan itu kecil. Nah, kalau kita yang banyak di dunia Islam itu sekarang 2 ini.
Ya, Imam Ibnu Asakir menyebutkan mayoritasnya yang dua ini. Asy'ari ini yang paling mayoritas, diikuti oleh Maturidi. Nah, Asy'ari. Di sini karena prinsip seperti itu, ya, di dalam Mu'tamar di chatnya dikatakan sebenarnya Asy'ari ini ada yang bagus jalannya, ada yang sudah melenceng-lenceng dikit. Ya, nanti di suatu kondisi nanti kita sampaikan. Nah, dalam fikih mazhabnya ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, kita Indonesia di sini. Ya, kita Indonesia di Syafi'i secara fikih. Secara akidah kita ngikut ini, secara fikih Syafi'i. Dalam persoalan tasawuf kita ada dua imam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengembangkan ajaran ini, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali dan siapa? Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid Al-Baghdadi berasal dari Baghdad. Nah, inilah yang kita ikut imam-imamnya. Ya. Nah, terhubunglah nanti kepada Ahlus Sunnah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kenapa? Karena dua tadi, pemahaman akidahnya benar dan pemahamannya paripurna terhadap ajaran agama. Nah, sekarang ya ini yang dicoba dilepas-lepaskan oleh orang tuh. Ya, ikat ibarat simpulan yang sudah kita ikat gini. Inilah banyak sekarang pada hari ini yang ingin mencoba melepas-lepaskan kita dari sini. Langsung ajalah kita ke Rasulullah. Padahalnya di siku. Cuman hanya akan langsung ke kalau di siku, di situ lah ya. Cuman hanya langsung kepada Rasulullah. Nah, maka nanti di pertemuan selanjutnya akan kita uraikan sanad akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Nah, maka diuraikan di sini merekalah yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, merekalah yang sesungguhnya memiliki akidah yang sahih dan pemahaman yang paripurna terhadap ajaran agama. Apa sebab? Karena mereka punya jalur sanad yang menyambungkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat itu bukan perkara baru, tetapi mereka hanya membuat merek, ya, untuk lebih memudahkan masalah. Seperti dulu kita langsung minum ke Sungai Siak, ke Sungai Kampar. Sekarang air yang ada di Sungai Siak itu dibuat menjadi aqua, dibuat menjadi Muraqua, dibuat menjadi dibungkus jadi mereknya Aura, jadi mereknya Le Mineral. Yang diminum air itu juga ya, tapi mereknya macam-macam. Jadi merek-merek inilah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu dah masuk waktu suruh. Sudah? Sudah, Pak? Sudah ya? Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan ringan barangkali yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, silakan. Ya, Pak. Situasi yang berkembang dan kedalaman berkembang di negara kita itu banyak pemahaman seperti misalnya NU, Muhammadiyah, segala itu. Apakah itu sudah dianggap berbeda akidah atau masih di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik. Semuanya masih dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kawan-kawan kita Salafi masih kita anggap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi Turuq As-Sufiyah, tarekat Sufi semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Maka alaihi ana wa ashabi, yang ikut ke Rasulullah dan seperti apa pemahaman sahabat. NU, Nahdlatul Ulama, itu bukan bukan firqah, tetapi kelompok organisasi masyarakat. Ya, begitu juga Muhammadiyah. Kalau kita NU, kalau NU di Jawa, kalau kita di Sumatera apa namanya? Yang mirip NU, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu yang dibawa, yang didirikan dulu oleh Inyek Canduang, ya, Ibrahim
apa? Siapa namanya? Ar-Rasuli, ya. Ini apa? Lupa saya. Ar-Rasuli ujung namanya. Ya, Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, di Perti. Kalau di Medan namanya Al-Wasliyah. Itu organisasi kemasyarakatan yang akidah mereka ini, fikih mereka ini, tasawuf mereka ini. Jadi NU itu akidahnya kami Asy'ariyah dalam bidang akidah. Dalam fikih kami ngikut Syafi'i. Dalam persoalan tasawuf kami ngikut Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, kawan-kawan kita di Muhammadiyah begitu juga. Ya, dalam persoalan fikih kami tidak menyebut diri kami satu di antara yang 4 ini, tetapi kami mengambil berdasarkan ijtihad kami. Kadang kami mengambil dalam persoalan itu Syafi'i, kadang dalam persoalan ini Maliki, kadang Hanafi. Nah, masih dalam kerangka Ahlus Sunnah. Begitu juga kawan-kawan kita ya yang lain. Jadi semuanya Ahlus Sunnah. Jadi jangan cepat-cepat kita mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Karena itu bukan kelompok, itu hanya organisasi masyarakat dalam pemahaman Islam. Nah, jadi begitu Pak ya. Jadi jangan disebut ini bukan Ahlus Sunnah. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingin bersatu. Tetapi corak-coraknya inilah dia, corak-coraknya. Kalau Perti, ya kalau NU ngambil Syafi'i katanya, dalam fikih kami ngambil Syafi'i, kami Syafi'iyah, ya, kemudian menghormati yang 4. Kalau Perti kuat lagi dia, kami maunya Syafi'i saja katanya. Ya udah, semuanya nanti Ahlus Sunnah seperti yang dipahami oleh sahabat dan para Rasulullah dan para sahabat. Itu Pak ya. Dikembangkan Islam Nusantara yang katanya itu produk dari sebagian ulama. Islam Nusantara ini masih di dalam itu atau banyak yang bertentangan? Ya. Nah, yang kita pahami tentang Islam Nusantara itu dulu apa? Ya, jangan kita salah info tentang Islam Nusantara itu. Yang kita pahami tentang Islam Nusantara itu apa? Ya, apa definisi Islam Nusantara? Ya makanya kita sebelum mempersoalkan itu tahu dulu apa sih Islam Nusantara. Nah, harus tahu dulu. Ya. Berbeda dengan Islam Arab katanya. Berbeda dengan Islam Arab. Maka kita jelaskan. Ya, Islam Nusantara itu maksudnya yang kita pahami adalah Islam dalam pengamalan dan pemahaman kita di Nusantara ini yang berbeda dengan beberapa karakter yang ada di Arab. Itu tidak masalah. Contoh, ya kita di Nusantara pakai sarung, ya kan? Pakai peci hitam. Di Arab tidak ada. Ya, di Arab tidak ada. Itu Islam Nusantara. Islam corak Nusantara. Tidak masalah. Ya, kita ibu-ibu jamaah perempuan di kita di Nusantara ini terbiasa memakai mukena. Kalau di Arab kan enggak. Pernah ibu-ibu umroh nampak orang Arab tuh langsung sholat aja dengan gamis mereka. Kalau kita pakai. Nah, jadi itu sebenarnya mungkin maksudnya Islam Nusantara. Jadi saya tidak ingin banyak tafsiran-tafsiran. Jadi Islam Nusantara itu karakteristik pengamalan Islam di Nusantara yang berbeda dengan karakteristik pengamalan Islam yang ada di Arab. Kita bersahabat dengan budaya-budaya lokal, batik, ya. Kemudian apalagi misalnya pengamalan kita yang di sana tidak ada, di sini dibuat, dan ini masih terikat dengan dalil yang tidak masalah, ya. Apa misalnya di Arab orang tidak ada tuh tahlilan itu, Pak, ya, tidak ada tahlilan itu di Arab. Nah, kita ada tahlilan, ya. Semuanya ada dalilnya, nggak masalah. Ini hanya pada bab pengamalan beberapa cabang di bidang agama. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara itu adalah ya Islam yang manut dengan ajaran-ajaran budaya, itu tidak masuk di situ.
Apa contohnya? Di Nusantara ini kita ada misalnya apa istilahnya ya? Apa contohnya di Nusantara ini? Apa Pak? Apa itu? Acara irama dalam budaya ngaji. Itu pun masih ada yang membolehkan itu. Contohnya apa ya? Untuk lebih mudahnya supaya Bapak Ibu paham, ya. Jadi Islam itu harus ngikut itu. Seperti misalnya ada tradisi-tradisi yang itu adalah ibadah di agama lain, lalu kita harus ikut itu. Karena ini Nusantara, beda dengan yang lain. Nggak bisa. Larung laut apa itu kan Nusantara apa ini? Larung laut menyampakkan kepala kerbau ke sungai gitu kan supaya nanti sungai ini tidak mendatang. Ini kan tradisi. Tradisi ini ya, udah cut ini sama Islam. Nah, kalau maksud Islam Nusantara itu kita Islam ngikut tradisi-tradisi seperti ini, enggak. No, ya. Tidak. Nah, jadi harus didudukkan terlebih dahulu pemahaman Islam Nusantara itu apa. Maka luaskan literasi, kita baca dulu, tanya dulu seperti apa. Yang saya pahami seperti itu. Kita pernah diskusikan. Jadi kalau maksud Islam Nusantara itu adalah yang Islam itu harus manut dengan segala tradisi, tidak jelas nih tradisi ini haram kah halal, tidak jelas. Ikut aja, kita ini kan Nusantara, Islam kita ini Islam ramah gini-gini. Enggak, kita punya batasan. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara itu adalah corak pengamalan orang Nusantara ini, ya pakai sarung, pakai baju koko, pakai ini tidak ada peci hitam nih Pak di Arab tidak ada ini. Tapi kita pakai untuk salat boleh apa tidak? Boleh, ya. Kemudian apa lagi? Sarung, apa lagi yang apa? Blangkon. Pakai blangkon salat boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Asal jangan bapak-bapak nanti pakai sarung di Arab. Ya, karena orang pakai sarung di Arab itu hanya pengantin baru yang baru menikah tadi malam. Nah, kalau pakai sarung di Arab, itu tidak sesuai lagi dengan. Jadi itu ya yang perlu dipahami. Jadi apa sih maksud dari ide Islam Nusantara itu harus kita dudukkan terlebih dahulu. Dan saya pribadi tidak tertarik saya dengan yang gitu-gitu itu. Ya, tidak tertarik kita ya, karena menghabiskan energi nanti. Ya, debatnya Islam Nusantara. Tidak perlu kita ngaji aja lah. Ya, kita ngaji kitab, kita apa, tidak tertarik saya membahas apa tuh Islam Nusantara gini-gini. Kita kalau sudah tahu yang benar, ya insya Allah nanti tidak akan ke kanan ke kiri lagi kita. Jadi kita udah lurus saja sudah. Ya, begitu ya Pak, Bu ya. Jadi jangan nanti risau-risau betul kita, jangan terlalu ikut-ikut. Yang penting ngaji. Ya ngaji pakai kitab, insya Allah nanti akan diarahkan. Dan ujung-ujung dari ngaji ini kan amal, Pak. Ya, jangan nanti kita teori banyak tapi amal tidak ada. Maka saya selalu arahkan akidah itu keyakinan yang melahirkan amal. Jangan lagi dibayangkan Allah tuh turun sepertiga malam, mau enggak salat tahajud, itu aja masalahnya. Kenapa? Ini berbahas nanti Allah turun tuh cemana turun, tapi enggak sembahyang tahajud, enggak berdoa. Apa gunanya Pak belajar? Sama dengan membahas tentang dalil kunut ini hadisnya, tapi enggak sembahyang subuh. Ada mahasiswa saya sampai jam 3 membahas tentang masalah kunut 3 pagi. Tuh bila salat subuhnya jam 9 pagi Ustaz kata. Terlolok sudah debat tentang kunut. Enggak sembahyang subuh. Aku meleset kau. Yang mau dari kau meleset. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.